Satu gugus tempur kapal induk menghabiskan lebih banyak logistik dalam sehari daripada yang dipindahkan sebagian besar militer dalam seminggu. 17.000 porsi makanan, ratusan ribu galon bahan bakar jet, ditambah pasokan ulang tanpa henti, perbaikan dan koordinasi yang membentang melintasi ribuan mil perairan. Dan itu hanya untuk menjaga satu formasi tetap beroperasi. Itulah sisi Amerika yang sering luput dari perhatian kebanyakan orang. 5.000 mil lautan terbuka, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Setiap kekaisaran yang mencoba menekan Amerika Serikat menghadapi asumsi yang sama, bahwa kekuatanlah yang menentukan hasil. Tapi mereka bertabrakan dengan sesuatu yang jauh lebih tua dari kekuatan, yaitu geografi. Namun sebelum Amerika memiliki militer, negara itu sudah memiliki sistem pertahanan, 2 samudra, 1 benua yang mandiri, dan peta yang mampu menyerap tekanan sebelum tekanan itu bisa menimbulkan kerusakan. Dan selama 50 tahun, setiap upaya untuk menghancurkan sistem itu telah gagal. Politikus tidak bisa bernegosiasi dengan hal itu. Itu yang menentukan batas-batasnya. Dan disitulah ambisi Timur Tengah menemui jalan buntu. Semua itu berputar pada minyak, jalur-jalur sempit strategis, dan tentara proksi. Angkatan Laut Regional dirancang untuk perairan terbatas, perairan pesisir, selat sempit, dan pertempuran jarak dekat. Alat-alat ini mematikan di lingkungan seperti ini, tapi secara fungsional tidak berguna di tengah Samudra Atlantik. Begitu sebuah kapal meninggalkan perlindungan udara dari daratan, mereka tidak memasuki medan perang. Mereka memasuki zona di mana Angkatan Laut Amerika Serikat selalu memegang keunggulan kandang secara permanen. Kenyataan ini diuji selama Perang Tanker tahun 1980-an. Para aktor regional mencoba mengubah Teluk Persia menjadi titik tekanan dengan menanam ranjau di jalur pelayaran. Itu adalah upaya untuk menaikkan biaya asuransi global guna memaksa Amerika mundur. Meskipun konflik tersebut menyebabkan lonjakan premi dan kegelisahan sementara dalam rantai pasokan, kekerasan tetap terbatas pada sebuah wilayah yang berjarak 7.000 mil dari daratan utama Amerika. Para aktor regional mengganggu pelayaran di wilayah mereka sendiri, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk memperluas tekanan tersebut keluar wilayah itu. Pasukan Amerika Serikat menjaga kelancaran lalu lintas di Teluk, sementara wilayah dalam negeri Amerika tetap sepenuhnya terlindungi. Konflik tersebut membuktikan suatu hal. Kekuatan Angkatan Laut Timur Tengah bersifat regional. Mereka bisa membuat Teluk menjadi berbahaya, tetapi Atlantik dan Pasifik tak tersentuh. Saat ini penyangga itu bahkan lebih kuat, diperkuat oleh teknologi yang membuat kejutan semakin sulit terjadi. Namun kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang melintasi lautan. Tidak ada unsur kejutan ketika jaraknya mencapai 3.000 mil. Lautan itu sendiri mengubah jarak menjadi perisai pertahanan permanen. Namun, lautan adalah bagian dari benteng. Untuk menemukan inti pertahanan yang sebenarnya, Anda harus melihat lebih jauh ke daratan. Namun, ketika berbicara tentang menyerang Amerika, titik tekanan yang paling jelas sebenarnya bukan militer, melainkan energi. Satu titik sempit menyalurkan 1/5 aliran minyak dunia. Selat Hormuz, Anda pasti sering mendengarnya. Menutupnya tidak hanya mengganggu pasokan, itu mengguncang sistem global. Namun guncangan itu tidak mengenai sasaran utamanya. Harga naik di seluruh dunia, tetapi Eropa dan Asia yang paling merasakan dampaknya. Negara-negara yang bergantung pada impor. Namun Amerika memiliki tingkat keamanan yang tidak ada 20 tahun lalu. Kilang Amerika dan produksi Amerika memang tidak sepenuhnya selaras. Washington pada dasarnya membangun sebuah jaringan energi global yang bisa mereka tinggalkan kapan saja, sementara para rivalnya tetap terjebak di dalamnya. Dengan berada di kedua ujung sistem itu, Amerika Serikat mendapatkan pengaruh harga yang tidak bisa ditiru oleh aktor regional manapun. Jika Anda memiliki minyak, Anda bisa menjualnya di pasar global. Namun, Amerika Serikat sekarang memiliki jaringan pipa fisik dan kapasitas penyimpanan untuk menjaga negaranya tetap berjalan, bahkan jika pasokan dari Timur Tengah terputus. Amerika Serikat juga memproduksi gas alam dalam jumlah besar yang dapat dibekukan dan dikirim sebagai cairan. Dalam situasi krisis, hal itu memberi negara tersebut pengaruh tambahan, sumber daya yang dapat bertindak sebagai penyangga bagi sekutunya. Sementara negara-negara lain berjuang untuk menjaga listrik tetap menyala, produksi Amerika dapat ditingkatkan untuk menstabilkan pasokan. Contoh paling jelas tentang bagaimana sistem ini pernah mengancam Amerika adalah krisis minyak tahun 1973 ketika harga melonjak dari $3 menjadi $12 hampir dalam semalam. Tanggapan terhadap hal itu adalah pengembangan energi serpih, penyimpanan, dan diversifikasi rantai pasokan. Kerentanan tersebut beralih ke infrastruktur. Saat ini bahkan gangguan seperti penutupan Selat Hormuz hanya menaikkan harga, bukan menghentikan pasokan.
Amerika Serikat mendapatkan sekitar 8% minyaknya dari wilayah tersebut. Artinya, dampaknya jauh lebih tidak langsung. Negara-negara Teluk justru berisiko mengalami kerusakan ekonomi yang lebih besar pada diri mereka sendiri dibandingkan Amerika. Ini masih menjadi tuas yang bisa mengguncang dunia, tapi tidak bisa menghancurkan sistemnya. Jika minyak tidak bisa menghancurkan sistem, langkah berikutnya adalah menaikkan biaya untuk tetap berada di dalamnya. Konflik langsung gagal, jadi strateginya pun bergeser. Alat yang paling umum digunakan di Timur Tengah untuk melawan sebuah adidaya bukanlah tentara besar atau rudal jarak jauh, melainkan tekanan tidak langsung, perang proksi. Hizbullah, Hamas, Houthi, milisi. Dengan memberikan uang dan senjata kepada kelompok-kelompok kecil yang terlepas dari pemerintah regional, negara-negara menciptakan pertarungan yang tidak seimbang. Strategi ini dimaksudkan untuk menghindari perang langsung dengan militer yang lebih kuat, dengan cara menguras lawan secara perlahan dan terus-menerus. Kelompok-kelompok ini bisa menghentikan kapal atau menyerang pangkalan militer. Mereka tidak berusaha mengalahkan Amerika, mereka berusaha melelahkannya. Drone murah, serangan improvisasi, gesekan terus-menerus untuk membuat setiap konflik menjadi mahal. Setiap kali sebuah drone murah ditembak jatuh oleh rudal bernilai jutaan dolar dari kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, perhitungannya selalu menguntungkan pihak proksi. Hal itu mengubah pertahanan menjadi perjuangan yang mahal. Mereka bisa meningkatkan biaya mempertahankan kehadiran. Selama serangan Barak Beirut pada tahun 1983, sebuah kelompok lokal menggunakan bom truk untuk membunuh 241 anggota militer Amerika. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa menyusup melewati lapisan pengamanan biasa dan menewaskan sangat banyak orang di sasarannya. Amerika mengalami tragedi kemanusiaan yang mengerikan dan militer terpaksa meninggalkan wilayah Lebanon tersebut. Tapi jika Anda melihat lebih dekat, serangan itu mengungkapkan sebuah batas strategis, sebuah titik di mana kekuatan kelompok kecil hanya mencapai batas tertentu. Kemenangan itu hanya bersifat lokal. Itu tidak menyebabkan kekuatan Amerika runtuh. Itu tidak mengikuti Amerika Serikat kembali ke wilayahnya sendiri. Dan itu tidak menghentikan Amerika untuk menggunakan kekuatannya di tempat lain di dunia. Serangan itu membuktikan bahwa proksi bisa menggerogoti pinggirannya, tapi mereka tidak bisa menyentuh inti. Cerita itu belum berubah sejak saat itu. Jika Anda tidak bisa menjangkau wilayahnya dan tidak bisa mempertahankan tekanan, pilihan terakhir adalah menargetkan sistem itu sendiri. Amerika Serikat memiliki perisai besar yang tertanam dalam ekonominya. Sebagian besar kekuatan besar di dunia sangat terspesialisasi yang membuat mereka mudah untuk dihancurkan. Mereka harus membeli hampir semua yang mereka butuhkan dari negara lain atau menjual semua yang mereka hasilkan agar tetap bertahan. Ekonomi Amerika berbeda. Ekonomi itu bekerja seperti sebuah lingkaran raksasa yang sebagian besar menopang dirinya sendiri. Jika perdagangan dengan Timur Tengah berhenti hari ini, itu akan menyebabkan banyak gejolak di pasar saham. Tetapi itu tidak akan cukup untuk menghancurkan inti dari negara tersebut. Bagian terkuat dari perisai ini adalah bagaimana sistem keuangan global terhubung. Karena dolar Amerika Serikat adalah mata uang global, Federal Reserve dan Departemen Keuangan Amerika Serikat berada di tengah hampir setiap transaksi yang dilakukan antar negara. Hal ini memberi Amerika jangkauan digital yang jauh melampaui batas negaranya. Jika mau, mereka bisa memutus aliran dana untuk kelompok atau negara manapun yang mencoba menimbulkan masalah. Dan kekuatan dari perisai digital ini terlihat jelas pada tahun 2012. Setelah mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan Eropa, sistem SWIFT, jaringan yang digunakan bank-bank untuk berkomunikasi, memutus akses beberapa bank besar Iran. Tanpa angkatan laut, tanpa rudal. Itu adalah pemucilan digital dari sistem keuangan global. Dampaknya langsung terasa dan sangat parah, membatasi kemampuan Iran untuk memindahkan uang secara internasional dan memperketat tekanan pada ekonominya sendiri. Ekspor minyak Iran anjlok sekitar 40% dalam 1 tahun, mencapai tingkat terendah dalam beberapa dekade. Bank-bank luar negeri di Riyadh, Abu Dhabi, dan negara-negara Teluk lainnya menyimpan triliunan dolar Amerika Serikat. Setiap transaksi yang melibatkan dolar tersebut pada akhirnya diproses melalui infrastruktur keuangan Amerika. Washington membangun jalur tempat uang itu mengalir. Karena semua transaksi ini pada akhirnya harus melewati sistem clearing Amerika atau CHIPS. AS secara efektif memiliki kendali untuk memutus aliran dana yang digunakan untuk mendanai kelompok-kelompok regional. Jika sebuah negara di Timur Tengah mencoba mempengaruhi dolar, mereka justru membuat tabungan mereka sendiri menjadi kurang bernilai. Ini seperti kebuntuan finansial di mana kedua belah pihak bisa terluka, tetapi ASS adalah pihak yang jarinya ada di pelatuk. Uang adalah senjata yang kuat, tapi tidak berguna jika musuhmu bisa memblokir rekening bankmu hanya dengan 1 klik.
Mulai November 2026, sistem SWIFT akan mewajibkan informasi terstruktur yang jauh lebih rinci untuk pembayaran lintas negara. Hal ini membuat jaringan tersembunyi semakin sulit untuk memindahkan uang tunai tanpa diketahui oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Dan karena Amerika Serikat memiliki pasar keuangan terdalam di dunia, tekanan tidak membuat sistemnya hancur. Tekanan itu hanya diserap saja. Ketika ekonomi yang lebih kecil terkena dampak, mata uang mereka jatuh. Ketika Amerika Serikat terkena dampak, aliran dana hanya dialihkan ke jalur lain, dan orang-orang yang mencoba menyembunyikan uang justru terbongkar. Jika sebuah negara di Timur Tengah mencoba menyakiti Amerika Serikat dengan menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat dalam jumlah besar, mereka akan menghadapi jebakan likuiditas. Pasar ini begitu dalam, sehingga bahkan aksi jual terkoordinasi pun akan diserap oleh investor lain yang mencari keamanan. Penjual akan punya sangat sedikit alternatif untuk menempatkan modal dalam jumlah besar. Dalam praktiknya, hal itu membuat serangan ekonomi secara luas terhadap ISREC sangat sulit untuk dipertahankan. Perang dagang atau embargo mungkin bisa merugikan keuntungan, tapi itu tidak bisa meruntuhkan pertahanan negara. Meskipun begitu, perisai ini sedang berada di bawah tekanan perlahan. Negara-negara lain sedang berusaha membangun sistem mereka sendiri untuk melewati SWIFT. Mereka sedang menguji kekuatan dolar. Tapi tekanan ekonomi hanyalah satu lapisan dari sistem ini. Ladang-ladang besar di Midwest menghasilkan cukup makanan untuk memberi makan seluruh negeri dengan surplus yang masih bisa diekspor ke seluruh dunia. Besar sekali sistem sungai di Amerika menambah lapisan pertahanan kedua bagi negara itu. Bahkan jika pelabuhan-pelabuhan hilang, wilayah dalam negeri tidak hancur. Mereka hanya mengalihkan jalur. Satu tongkang di sungai Mississippi dapat membawa muatan sebanyak 15 gerbong hopper atau 60 hingga 70 truk trailer. Tapi inti sebenarnya bukan pada kapasitas, melainkan pada kesinambungan. Jalur air pedalaman ini memungkinkan negara untuk mempertahankan rantai pasokan bahkan jika semua pelabuhan pesisir ditutup. Wilayah pedalaman dapat mengalihkan distribusi melalui jalur internal yang tidak dapat dengan mudah diblokir oleh angkatan laut asing manapun. Gangguan dapat diatasi, sementara negara lain perdagangan mereka terhenti begitu mencapai pesisir. Hal ini berasal dari investasi selama puluhan tahun dalam benih yang lebih baik, irigasi, dan pertanian industri. Lautan membuat invasi menjadi sulit. Sungai-sungai di dalam negeri membuat transportasi menjadi murah. Negara ini memproduksi energinya sendiri dan menghasilkan lebih banyak pangan daripada yang dikonsumsinya. Dan dalam hal keuangan, negara ini berada di pusat pasar modal global. Sementara para aktor regional di Timur Tengah dapat menyebabkan gangguan, mereka berhadapan dengan kondisi geografis yang secara struktural tangguh. Ini adalah benteng pada dasarnya. Sebuah benua yang dibangun untuk tetap berfungsi terlepas dari tekanan eksternal. Namun bahkan sistem yang sangat stabil pun bisa mulai menunjukkan retakan. Seiring perubahan teknologi, celah-celah di dinding mulai terlihat. Rudal hipersonik dapat bergerak begitu cepat sehingga lautan terasa lebih kecil. Sementara Amerika Serikat sedang meningkatkan sistem pertahanannya, Rusia sudah mendemonstrasikan senjata-senjata ini dalam pertempuran, dan Tiongkok sedang mengujinya secara intensif. Mereka tidak melaju dalam lintasan busur yang bisa diprediksi di langit. Mereka meluncur di sepanjang cakrawala. Jendela peringatan yang dulu memberi Amerika waktu beberapa menit, kini hanya tersisa beberapa detik. Namun, hipersonik bahkan bukan perubahan paling mengganggu. Kawanan drone murahlah yang menjadi ancamannya. Seorang operator tunggal sekarang dapat mengarahkan ratusan drone berbiaya rendah yang dapat mengalahkan sistem pertahanan titik. Bukan karena mereka canggih, tapi hanya karena jumlahnya sangat banyak. Houthi menunjukkan logika mematikan di balik konsep ini pada tahun 2023 dan 2024 dengan meluncurkan gelombang drone dan rudal ke kapal-kapal di Laut Merah. Angkatan Laut Amerika Serikat terpaksa menggunakan rudal pencegat bernilai jutaan dolar untuk menghadapi target yang hanya berharga beberapa ribu dolar masing-masing. Setiap intersepsi biayanya lebih mahal daripada drone yang dihancurkannya. Perhitungan yang membuat pertahanan rudal Amerika dapat dipercaya dibangun berdasarkan ancaman yang mahal. Sistem itu tidak dirancang untuk menghadapi puluhan perangkat yang diluncurkan secara bersamaan dari peluncur bergerak murah yang disembunyikan di padang pasir. Dan tidak seperti hipersonik, teknologi kawanan drone sudah mulai menyebar. Iran memasoknya, Korea Utara sedang mengembangkannya. Hambatan untuk masuk cukup rendah, sehingga aktor non-negara sudah mengoperasikannya dalam skala besar. Apa yang awalnya merupakan taktik Timur Tengah, kini dengan cepat menjadi taktik global. Dan serangan cyber itu tidak dibatasi oleh lautan. Mereka bisa menyerang jaringan listrik tanpa perlu kapal atau pesawat. Ada versi fisik dari masalah cyber yang bahkan lebih sulit untuk dipertahankan.
95% data internasional transaksi keuangan, komunikasi militer, dan lalu lintas intelijen berjalan melalui kabel serat optik bawah laut. Ada sekitar 400 kabel yang melintasi dasar laut dan sebagian besar tidak diawasi, sulit untuk dipertahankan, serta mudah dipotong. Rusia sudah pernah tertangkap menempatkan kapal selam di dekat jalur kabel. Kampanye pemotongan yang terkoordinasi tidak perlu menembus pantai Amerika. Mereka hanya perlu memutus koneksi yang membuat sistem keuangan berfungsi. Kekuatan dolar bergantung pada infrastruktur yang membawanya. Infrastruktur itu berada di dasar laut tanpa penjaga. Dan pergerakan lambat menjauh dari dolar Amerika Serikat oleh kekuatan besar lainnya adalah ujian bagi infrastruktur keuangan yang telah melindungi negara ini begitu lama. Tiongkok, Rusia, dan negara-negara Teluk sedang membangun sistem pembayaran yang dirancang untuk sepenuhnya melewati SWIFT. Arab Saudi sudah menerima pembayaran minyak non-dolar. Dominasi dolar tidak pernah menjadi hukum alam. Itu adalah konsekuensi dari kekuatan Amerika dan tidak adanya alternatif. Alternatif itu sekarang sedang dibangun. Secara perlahan, dengan sengaja dan jangka waktunya diukur dalam hitungan dekade, itulah sebabnya hal ini tidak menjadi berita utama. Ancaman-ancaman ini tidak terlihat sama. Beberapa bersifat teknis, beberapa bersifat fisik, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan. Tidak satu pun dari mereka perlu melintasi jarak geografis untuk menyebabkan kerusakan. Ketika energi menjadi masalah, ia beralih ke minyak dan gas serpih. Ketika perdagangan menjadi masalah, ia memindahkan rantai pasokannya. Anda tidak bisa menghancurkan sistem seperti itu secara langsung. Anda menunggu sampai itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Timur Tengah menghadapi tembok yang sama seperti yang dihadapi setiap musuh. Bukan kekuatan Amerika, tapi geografi Amerika. Dan itu tidak bisa ditawar. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi di Mapback.